Pak Sudiono. Ini kok Pak Supriyadi. Bajunya habis. Oh, bajunya habis terus Pak Sudiono. Teman-teman. Oh, diberitakan. Pakai bajunya Pak Sekretaris. Oh iya. Pak Tony. Ya Pak Tony. Maaf. sampai saya tahunya Pak Supriyadi. Pak Sudiono. Pak Sudiono ini 13 C. salah satu korban ya Pak ya dari adanya erupsi Gunung Semeru. Saat kejadian tuh gimana Pak suasananya Pak? Suasananya gelap. Tapi sebelum gelap itu memang tidak ada untuk kami sendiri. Lokasi kami sendiri kan ada gunung yang ada di bawahnya Curah Kokoa. Oh iya. Jadi tidak bisa mantau secara langsung tentang aliran gemuruh atau asap yang baru mengepul itu enggak bisa terdeteksi. Tahu-tahu datang aja ya Pak ya. Kalau kejadian sehari-hari juga kalau dari rumah penjenengan itu nggak bisa mantau ya Pak. Seperti apa karena ada bukit tadi itu ya bukit itu namanya bukit apa Pak? Itu ada di seberangnya Perpantau Gunung Sawut. Itu satu jurusan sama kalau di ujung selatan itu tebing yang tinggi di atasnya jembatan Perak. Kalau yang ujung utara itu daerah Gunung Wayang. Terus tahu-tahu waktu itu kejadian jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3 dini hari. Jam 3 sore. Oh jam 3 sore. Jadi waktu itu sebenarnya mestinya masih terang ya jam 3 sore. Tapi begitu ada itu langsung tahu-tahu gelap gitu Pak ya kondisinya karena mungkin kan Awal gelap itu jam 3. Awal gelap, tapi ya gelapnya kalau dibayangkan itu kalau hanya tengah malam itu masih terlihat ada gelapnya. Kalau gimana kita berjalan tapi dalam keadaan pejamkan mata gitu aja. Nah, berarti itu aku sudah sampai Pak di saat itu atau gimana? Oh, 5 menit setelah gelap itu ketinggian abu 25 cm. Maksudnya abu yang jatuh ke tanah itu sampai tebalnya 25 cm. Oh gitu. Terus Di talang-talang itu sekitar jam 5 warga ada yang sambil bawa cangkul untuk hunian yang kami buat memposisi keluarga di ketinggian itu. Teman yang punya rumah itu bawa cangkul naik ke atas karena talangnya ini seperti itu hujan. itu tebel ya. Itu bisa terus kan tadi sempat saya dapat kabar cerita dari Pak Faisal, Pak Edi Faisal katanya dengan heroik bisa menyelamatkan Bapak itu gimana itu ceritanya itu Pak? Semoga semua mulai pagi kami sudah sekitar 1 minggu renovasi kandang ternak. Kandang saya renovasi karena sudah berumur 5 tahun. Renovasi lalu duhur pada duhur bapak bilang gini, ayo golek ramban sih, ayo golek ramban sampai pakane sapi ini. Mboten lagi mau mak wis kadek, wong cuacane mulai isu komercis dan gak ada angin. Hari ini awet dhewe enak, kok mulang ngaji ya wis entuk ramban. Udah entuk ramban untuk menggawe kandang. Nggih pun Pak. Jadi kayak ada feeling ya Pak. Iya. Bapak itu. Ini sebenarnya kalau Pak biasanya kalau sendirian itu di bawah tanggul aliran lava itu saya itu kalau cari ramban itu memang ada kebun untuk makan ternak kambing. Jadi kalau bersama Bapak berhubung biar singkat cepat pulang ngambil di belakang rumah gitu. Terus kalau tadi sempat Pak biar nanti naik mulang ngaji kapan sehari-hari jenengan itu ngajar ngaji atau Bapak ya ngajar ngaji. Kalau yang ngajar saya beserta istri. Saya beserta istri. Kalau istri yang masih tingkatan tardini atau ikro, kalau yang sudah
bisa belum sambung ayat-ayat itu khusus saya. Terus niku sing dibucal sinten mawon? Siapa saja yang Sing saji. yang diajari waktu itu sebelum terjadi? Untungnya waktu itu kan memang kalau listrik itu padam, itu biasanya anak-anak itu ya datang gitu. Alhamdulillah untungnya anak-anak waktu itu kok Tidak datang. nggak datang. Oh, Andaikan datang nggak tahu iya. gimana. Jadi Tidak bisa bayangin mas. Sudah kayak ya, sudah kayak ada. Ya memang kemungkinan di antara tetangga warga Sumberwulu yang di semua memang atas dasar disayangi Allah. Tapi yang lebih disayangi menurut kami sekeluarga. Karena lava panas itu mas dari batas rumah ini kolam. Iya. Kolam ini sekitar 2 meter. Kolamnya ukurannya 10-15, kedalaman 4 meter. Berhentinya lahar panas itu mas dari tambah ini loh, 8 meter. 8 meter saja. Padahal saya kalau Berarti jenengan bisa melihat waktu itu lahar lava panas itu? nggak kelihatan mas, Oh. gelap. Tahunya setelah usai, Iya, setelah setelah usai. dengan kesana lagi, Iya. ternyata hanya Tinggal 8 meter. Iya. Jadi tambah. Dan lagi ketika kan ternak saya tinggal semua mas, yang penting bapak mau kalau bapak gini bilangnya, Pak ini sebenarnya berdosa adalah jadi sama loh mungkin aku karena apa nih lihat ini berdosa seperti persis tahun 2030 yang menghabiskan sumber hari hujan oleh dari itu banjiran lewat jalan apa itu duduk di dalam nggak ada lewat jalan Pak terus lewat jalan tapi ini Pak ibaratnya suwe ini adalah sangkarnya ini. Iya. Saya bilang gitu. Oke, ngeten Pak Sudiono ya. Kami turut prihatin Pak. Mudah-mudahan nanti segera terkondisi apa namanya? Ya ini kan ujian. Orang itu kalau biasanya setelah mengikuti ujian biasanya lulus. Nah berarti kan sebetulnya jenengan itu terpilih lah dibanding dengan yang lain. Misalnya untuk mengikuti ujian itu kan ada syaratnya, ya toh Pak. Ibarat itu loh, kalau diibaratkan dengan orang ujian. Nah berarti jenengan itu sudah punya syarat untuk bisa mengikuti ujian itu kan. Karena ini Pak Sudiono, saya mendengar dari Pak Iko bahwa jenengan bahkan sampai saat ini sudah seperti itu saja, masih menjadi relawan sampai baju aja cuma dikasih saja. Itu luar biasa. Gini mas, apa itu pegangan hidup saya perlu mungkin teman-teman dari Jogja nggak perlu nyontek. Cuma saya hanya mengingatkan santri di sana, budayawan di Jogja, ya, pelajar di Jogja. Bahkan daerah yang paling istimewa bukan Jakarta tapi Jogja. DIY. Nah, mahal itu harga. Tapi bisa lebih mahal kalau kita punya landasan pegangan hidup kita ini. Khusus saya ini kalau Quran itu terlalu istimewa, takut saya. Bukannya takut ya. Moto saya kalau saya ngambil Quran, waduh, kok terlalu tinggi, iya kan? Itu mukjizat Rasulullah yang kekal hingga saat ini. Lalu pakai hadis gimana? Hadis masih perlu dibaca lagi. Pegangan saya jauh kiai kulo, man haddama khudima. Man haddama barang siapa yang melayani dengan tulus, dengan segenap kemampuan, loskan untuk melayani kepada sesama, maka yang menciptakan sesama kamu akan mengasih lebih kepada kamu. Derajatnya Iya itu moto hidup kami gitu. Itu pemirsa ya. Jadi ini Pak Sudiono ini masih sangat sibuk, ini beliau jadi koordinator bahkan revitalisasi juga ya daerah sana, apa namanya, misalnya pipanisasi dan lain sebagainya. Dan juga penanaman ini kan bila ada waktu bisa ada penanaman rumput macau dari Thailand. Itu di hunian sementara ini. Kami ingin meskipun
maaf Cak Torik Bupati Pulau. Iya. Saya asal Panjenengan juga berhubung kami punya tempat yang ada di titik aman untuk ukuran kami sendiri, dan juga dari Rapi untuk titik 0 Badak Merah pantauan itu memang diarahkan pada kami. Tengah malam di sana, dini hari di sana, bila ada yang perlu di 10-14 kan. Iya. Dan itu diarep-arep semua ya. Berita Pak Obi itu saya nggak pernah tatap muka. Tapi kalau sudah mengenai tanggung sudetan, keamanan warga, kerja dari BUPR atau Abu Raya itu Pak Obi langsung. Tapi yang mana? Itu di situ, Pak, tadi duduk di situ. Memang beliau luar biasa. 2018 itu mengawal saya itu 3 hari 3 malam, luar biasa beliau. Beliau memang kalau dedikasinya memang dasar. Berarti jalan mana belum pernah ketemu? Belum pernah. Cuma Saya 2018 sudah. begitu ini langsung. Itu gimana Pak? Ini Obi. Oh iya. Jatim. Oh iya, itu luar biasa emang beliau. 2018 itu menemani saya 3 hari 3 malam itu. Baik Pak Sudiono, sementara begitu dulu sebetulnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan teman-teman, tetapi ya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari ini, keikhlasan beliau, kerelaan beliau, walaupun bisa dibayangkan saya tadi saja sempat salah sebut. Saya sebut Pak Supriyadi karena tulisannya Pak Supriyadi. Adanya ini Mas, gara-gara apa? Adanya ini. Iya. Seminggu Iya. yang penting saya pakai baju resmi rapi, Iya. namanya Sudiono. Itu 6 hari nggak dicuci. Luar biasa. Lalu Pak Tony bawa baju 2. Iya. Yang lengan panjang, yang pendek putih. Topi juga dikasih Pak Tony. Kan biasanya kalau yang kejadiannya kan gini Pak, misalnya walaupun jenengan relawan, tapi ketika sedang kena musibah yang jadi relawan kan orang lain lagi, biasanya kan gitu. Terus kemudian ya korban kan diurusi sama relawan, jenengan itu double Kalau korban dan relawan disandang dalam satu waktu. saya seneng ngurus aja, saya nggak bisa jawab. Nggak seneng ya, biar saya diurus Allah. Nah, itu Tapi yang luar alhamdulillah, biasa di situ. Jadi apa namanya pemirsa, bahwa Pak Sudiono ini walaupun menjadi korban yang cukup parah ya, saya kira karena 34 atau hukumannya setengah kena gitu. Tapi beliau ini tetap masih menjadi relawan, bahkan jarang pulang ini pun 2 untuk bisa Dua membantu tim. masyarakat yang ada di sana, dan kemudian selalu setiap hari memantau bagaimana namanya perkembangan Semeru itu. Jadi 3/4 ini. ini luar biasa, Oke. bisa menjadi contoh bagi kita semua. Ini saya kesel. Saya ingin Untuk terus senantiasa berbuat baik kepada bagi. Saya kira gitu nih Mas Sudiono. Sementara terima kasih sekali testimoninya, pengalamannya. Mudah-mudahan ini nanti menginspirasi yang lain. Baik, saya dengan Pak siapa Pak? Saya Faisal Huda, Pak. Pak Faisal Huda, panggilannya Pak Huda apa Pak Faisal ini? Faisal. Pak Faisal. Pak Faisal ini dari apa Pak tadi kelompok Saya dari HPDKI, dari HPDKI? Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, Iya. dari DPC HPDKI Kabupaten Probolinggo. Oh iya. Terus tadi saya sudah mendengar dari Pak Sudiono kalau panjenengan membantu termasuk di dalamnya persiapan ke depannya, karena kan beliau ini suka beternak, miara kambing ya. Terus kemudian rumah dibuatkan sekaligus kemudian menyiapkan pakan untuk kambing. Nah, pakan ini kemudian pilihannya apa ini Pak? Jadi gini Pak, ini kan bagian memang menjadi program HPDKI Pusat turun ke HPDKI di Kabupaten Probolinggo, Ya. terutama kepada peternak-peternak yang terdampak Gunung Semeru, sehingga salah satunya Pak Sudiono. Sehingga untuk konsep peternak doka atau domba kambing, akhirnya bank pakan itu utama sebelum Iya, iya. kandang dan ternaknya. Iya, iya. Sehingga kita Sekedap. investasi, kita lakukan Iya, dengan iya. penanaman di area ini, yaitu bibit rumput pakcong
Oke. Ya kurang lebih hampir 10.000 stek 10 hari yang lalu. Dan hari ini kebetulan untuk penanaman untuk indigo vera kurang lebih 2.500 batang. Kok pilihannya rumput itu apa kelebihannya? Karena ini nutrisi yang cukup, Pak. Jadi nutrisi untuk ternak domba kambing atau rumenensia Iya. yang sumbernya salah satu pakcong sumber serat yang kebetulan masa produksi dalam tahun panennya melimpah Iya. dan proteinnya cukup bagus 16%. Oh gitu. Nah, indigo vera unsurnya hijauan makan ternak yang bersumber protein. Iya ya. Sehingga kita tanam untuk maksimal untuk mencukupi nutrisi ternak. Kurang lebih kalau indigo vera kan nutrisinya kurang lebih hampir 30%. Ya. Ini selain ini penanaman kan kemudian ada tadi ya apa teori-teori yang penjenengan sampaikan tadi itu juga disampaikan pada Pak Sudiono ya? Sudah ya, jadi pelaksanaan awal penanaman tata cara penanaman pakcong 10 hari lalu sudah kita lakukan. Tanam bareng sama peternak-peternak. Perawatannya Ya, sampai perawatan dan penanaman indigo vera sampai perawatan sampai nanti bagaimana mengelola hasilnya. Oh iya Hasil iya. pakcong melimpah, indigo vera melimpah, kita bikin penyimpanan bahan pakan silase atau langsung diberikan ternak dengan ngarit dan ada pelayuan. Itu kita akan ajarin bareng. Kita ada konsep belajar bareng lah. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin amin. Luar biasa jenengan. Apa namanya relawan luar dalam ini. Enggak, biasanya kan relawan kan mengatasi saat itu, tapi penjenengan berpikir sampai ke depan. Siap. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Izin saya share ke YouTube boleh? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.